Cerita dibuka dengan diperlihatkannya suasana laut Karibia di lepas pantai Puerto Rico. Di permukaan tampaklah sebuah keluarga tengah berlibur di pantai Puerto Rico, lalu seorang wanita bernama Julia melarang putranya bernama Ben memakan cemilan itu saja, sebab makan buah masih lebih baik lagi. Namun Ben menolak karena rasa cemilannya enak tenan. Setelah itu, Julia pun menyapa suaminya bernama Tom dengan mesranya. Kemudian Julia mengambil buah dan minuman untuk diberikan kepada putrinya bernama Casey. Usai urusannya di kapal, Julia berenang di lautan. Selagi Julia sibuk menikmati air laut, Tom mengajari Ben cara menggunakan pancingan. Tiba-tiba terjadi keanehan di laut, tapi itu hanya sesaat, makanya Julia melanjutkan mengapungnya. Sayangnya suasana tenang yang Julia rasakan tak bertahan lama. Tiba-tiba terjadi sesuatu di bawah Julia, seolah-olah ada yang menyeretnya. Julia pikir dia akan terbawa arus, membuat ibu dari dua anak tersebut histeris. Saking sibuknya, suami dan anak-anak dengan aktivitas mereka, suara Julia tak terdengar. Meskipun demikian, Julia masih berusaha meminta pertolongan. Tak lama, sang suami mendengar adanya keributan, makanya Tom meninggalkan kegiatan mengajarnya untuk mencari keberadaan Julia. Begitu mengetahui sang istri tak ada di kapal, Tom mulai panik, apalagi Tom menyadari sumber keributan dari istrinya yang lagi terkena musibah. Lantas Tom coba untuk tenang dan memberitahukan Casey kalau ibunya terjebak di laut. Lalu Casey minta dia yang menyelam, akan tetapi Tom yang mengendarai kapal agar mendekati lokasi Julia melarang Casey melakukannya. Kemudian Tom berenang menuju arah Julia berada. Casey dan Ben memberikan bantuan menaikkan Julia ke kapal. Setelah Julia menjadi lebih tenang, dia menceritakan hal mengerikan yang dialaminya. Julia pikir dirinya tak akan kembali karena kejadian yang menimpa Julia. Tom pun melarang anak-anaknya berenang jauh dari kapal. Setelah itu, Tom melajukan kapal mereka. Keluarga itu masih belum menyadari bahaya yang bakal mendera. Makanya, Tom bersama istri dan anak-anaknya masih memilih berada di perairan, menjadikan lokasi liburan mereka. Julia yang selesai mandi dihampiri oleh Tom. Di situ Tom mengakui betapa beruntungnya dia menikahi wanita secantik Julia. Kalimat itu Julia sadari karena ketakutan Tom, dirinya yang nyaris tenggelam. Setelah itu Tom sekeluarga merayakan pesta ulang tahun Ben, walau kecil-kecilan kemeriahannya masih kentara. Apalagi Ben mendapatkan laptop gaming dari ayahnya, namun Julia mengingatkan laptop tak hanya digunakan buat main game saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Sementara Casey menyerahkan topeng monster sebagai hadiah. Sedangkan Julia memberikan jimat agar buah hatinya selalu dalam keadaan selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Tom sekeluarga mengabadikan momen indah mereka. Tak lama, Adam, kekasihnya Casey, nimbrung di acara keluarga melalui video call. Sesudah beramah-tamah dengan keluarga Casey, kedua insan mengobrol secara privat. Namun Ben malah mengikuti Casey, membuat si adik kena marah sama kakaknya. Tak lupa, Tom mengingatkan janjian mereka lusa nanti. Casey berjanji di waktu tersebut dia sudah balik untuk liburan. Sempat-sempatnya Adam bercanda, jika Casey tak datang, si laki bakalan ngedate bareng perempuan lain. Bagi Casey, omongan Adam guyonan garing. Tampaklah di layar langit yang mengerikan, tapi Adam masih sangat santuy, menganggap fenomena di langit bukan masalah. Tiba-tiba saja jaringan menghilang, si Casey jadi kesal abis, sehingga Casey menemui sang ayah untuk melaporkan masalah jaringan. Tak lama, Tom sekeluarga melihat banyaknya paus di sana. Tadinya Tom tak khawatir dengan keberadaan si paus. Tapi secara mendadak terjadi guncangan pada kapal. Tanpa Tom sekeluarga ketahui, ada hewan yang sangat besar berada di bawah kapal mereka. Gara-gara keberadaan si hewan, baling-baling kapal menjadi rusak. Kemudian Tom pun memilih memeriksa kondisi bawah kapalnya. Sialnya, Tom terkena sabetan, namun dia sudah tahu kerusakan yang didera kapal mereka. Sembari lukanya dijahit, Tom bercerita ada sesuatu yang berukuran raksasa yang tak sengaja bersentuhan dengannya. Itulah asal muasal luka yang diderita oleh Tom. Selain itu, Casey sibuk mencari sinyal yang tak kunjung dapat. Julia menghubungi pihak kelautan untuk memberitahukan situasi kapal. Casey yang kesal memilih balik ke kamarnya. Malangnya, malam panjang penuh tragedi menimpa Tom sekeluarga. Tak hanya gagalnya komunikasi meminta penyelamatan dilakukan, tapi musibah demi musibah mendera Tom sekeluarga. Mulai dari jatuhnya satelit, kecelakaan yang membuat tangan Ben terluka, Julia mengalami mimisan, dan Casey yang terus muntah-muntah sampai Ben yang jatuh tersungkur.
Lantas Tom coba membantu anak lelakinya, usai itu Tom pun menyalakan api. Tak terasa, Tom sekeluarga lolos dari bahaya malam hari, malah mendapatkan hal mengejutkan di waktu pagi. Di mana mereka berada di daratan, mengejutkannya lagi, fenomena yang terjadi sekitar 700.000 tahun sekali mendera bumi. Kutub selatan berubah menjadi kutub utara, lautan berada di daratan, dan mengingat hal itu, Casey Sok, kekasihnya yang ada di daratan malah terjebak di laut. Meskipun Julia menghiburnya, Casey yang kalut malah semakin emosi. Bahkan secara teganya Casey mengusir wanita yang sudah melahirkannya dari kamar, sebab Casey ingin menenangkan dirinya. Usai dari kamar Casey, Julia mengumpulkan stok pangan yang tersedia, sementara Ben melakukan upaya agar diri mereka diketahui oleh penyintas lainnya. Menyaksikan kreativitas Ben, kedua orang tuanya memuji anak mereka. Tom yang tak putus harapan coba memperbaiki alat komunikasi. Tak Tom sangka, kerja kerasnya tidaklah sia-sia, ia berhasil terhubung dengan penyintas lainnya bernama Nao. Atas permintaan Tom, Nao menerangkan situasi kalau terjadi pembalikan. Kemungkinan, bumi ingin menghancurkan manusia sebelum melenyapkan diri sendiri. Neo memprediksi kemungkinan gempa bumi menunjukkan pembalikan kutub di masa depan. Artinya posisi daratan yang berada di laut balik ke tempat semestinya, begitu juga laut yang terperangkap di daratan bakal kembali ke habitatnya. Hal itu Nao ramalkan sekitar seminggu lagi, bisa Nao pastikan laut akan mengganas, makanya Tom sekeluarga dipinta naik setinggi mungkin. Setelah mengetahui hal itu, Tom meminta anak-anaknya merapikan barang-barang mereka, lantas Casey membimbing adiknya melakukan pembenahan itu. Lalu Nao pun menjelaskan kondisinya di mana Nao berada di Sankai yang memiliki 3 kapal selam. Friendnya yang tak menggunakan safety belt meninggal dunia, dan mendengar kabar tersebut Tom dan Julia pun turut berduka cita. Namun Tom berharap Nao mau membantu anak-anaknya. Permintaan Tom tak langsung diijabah oleh Nao. Tom mengerti alasan Nao menolak, takut kalau mereka orang jahat. Tapi Tom berjanji mereka tak seperti yang Nao risaukan. Apalagi, Tom hanya ingin Nao menampung anak-anak mereka sebelum fenomena pembalikan waktu terjadi lagi. Agar Nao mau mempercayainya, Tom menjelaskan tentang siapa dia dan istrinya. Tom sendiri adalah ahli oceanografi di Universitas Miami. Sementara Julia adalah seorang dokter. Tak lama, Tom sekeluarga mendengar kabar menggembirakan kalau Nao mau mengulurkan bantuannya. Setelah Nao memberitahukan koordinat lokasinya, Tom segera mencarinya melalui peta. Dari situ Tom tahu butuh 3 hari perjalanan baru bisa sampai ke tempat Nao. Lantas Nao mengatakan dia tetap terhubung di kanal 16, jadi Tom bisa menghubunginya melalui frekuensi tersebut. Setelah itu, Tom meminta Julia membantu anak-anak membenahi barang mereka. Tom juga menyuruh Julia tak perlu khawatir, dia akan tetap bersama sang istri. Julia cuma bisa menangis mengingat kondisi yang mereka alami. Malam harinya, Tom sekeluarga merehatkan diri agar perjalanan esoknya mereka bisa fit. Tak terasa pagi menjelang, Casey membantu ibunya memasukkan makanan ke ransel. Tom yang pergi keluar melihat pria asing bersama dengan guguknya. Tom pun menyambut penyintas secara hangat, bahkan membagikan minuman. Melihat kaki pria asing terluka, Tom mengatakan istrinya adalah dokter, jadi bisa membantu menyembuhkan beliau. You're okay. Gilanya, pria asing secara sadis membunuh Tom. Mengetahui hal itu, Julia segera menyembunyikan anak-anaknya. Untuk jaga-jaga, Julia menyerahkan pistol api. C'est pas moi. Il y a une fusée dedans. Setelah itu, Julia mengambil pisau dapur buat pertahanan. Tak lama Julia masuk ke toilet, si bandit telah berada di rumahnya. Mendapati sekaleng makanan, penjahat segera melahap sambil mencari keberadaan Julia. Julia sendiri telah berpindah keluar kapal. Sialnya, Julia, dia kepergok guguk penjahat dan terjadilah penyerangan terhadap Julia. Namun berkat pisau dapur, Julia bebas dari keganasan si guguk. Menyaksikan guguknya mati terkapar, bandit berduka. Betapa lucunya si bandit, membunuh suami Julia merupakan suatu keharusan. Tapi ketika guguknya dibantai, bandit tak terima, sementara Julia balik lagi ke dalam kapal. Disitulah Julia disiksa habis-habisan oleh bandit yang mau balas dendam atas kematian guguknya. Nietzsche orang yang beneran sinting. Kalau saja bandit tak berbuat jahat, pastinya guguknya masih hidup. Demi menyelamatkan nyawa ibunya, Casey memberanikan diri menembak bandit. Akibat serangan itu, bandit tersungkur dan api perlahan-lahan membakar kapal.
Julia yang mau menyelamatkan ransel yang menjadi pertahanan hidup diserang oleh bandit. Syukurnya Julia bisa membalas serangan si bandit dan pada akhirnya Julia berhasil mengamankan stok pangan keluarganya. Lihat Maya, Tom, anak-anaknya dan Julia meratapi kematian orang yang paling berharga di dalam hidup mereka. Sialnya si bandit belum juga dijemput oleh malaikat maut, sehingga untuk kesiakan kalinya, Julia dan anak-anak harus berhadapan sama si malapetaka berjalan. Agar bisa menghindari si bencana keliling, Julia memaksa anak-anaknya meninggalkan jenazah bapak mereka. Kian lama berjalan, Julia sekeluarga rehat sejenak. Di situ Casey meneguk air minum, namun Ben yang masih berduka tak mau minum sama sekali. Lalu Casey mengatakan balon-balon yang dipasang oleh Ben telah menarik perhatian si penjahat. Mendengar ucapan Casey, sang ibu segera menenangkan Ben. Julia menegaskan bukan Ben penyebab kematian Tom. Namanya saja takdir, tak ada yang bisa memprediksinya. Bagaimanapun, Julia akan melindungi Ben dan juga Casey. Setelah itu, Julia membawa kedua buah hatinya pergi. Sialnya, calon malaikat maut Julia sekeluarga masih mengintai mereka. Gilanya lagi, posisi bandit nyaris mendekati keberadaan Julia sekeluarga sehingga Julia sekeluarga melarikan diri mereka. Namun bandit tersebut terus saja mengikuti kemana Julia sekeluarga melangkah. Tak mau mati di tangan bandit, Julia sekeluarga pun berusaha menjauh. Melihat kondisi Ben yang dehidrasi, Julia segera mengambilkan minuman. Sialnya botol tak ditutup rapat oleh Casey, makanya cuma tersisa sedikit. Akibat hal itu terjadi percekcokan antara Casey dan Julia. Casey yang tak mau disalahin tak berhenti berceloteh, bahkan meyakini diri mereka akan mati menyusul Tom. Lantas Julia mengingatkan Casey ini cuma masalah botol, tak perlu mereka perdebatkan lagi. Sekian lama yang berjalan, tibalah mereka di bangkai pesawat terbang. Tempat itulah dijadikan Julia sekeluarga untuk menghabiskan malam. Lalu Julia membagikan makanan kepada anak-anaknya. Setelah itu Julia menatap foto yang sempat mereka ambil ketika merayakan ulang tahun Ben di kapal. Lalu Casey minta Julia menceritakan gimana ibunya bisa bertemu dengan ayah mereka. Kala itu Julia magang di rumah sakit. Tom yang melakukan penelitian untuk tesisnya mengalami musibah. Tesis yang Tom ambil berjudul Hilangnya Gorgon Merah di Laut. Bencana yang Tom alami di mana si lelaki mengalami dekompresi saat menyelam. Apalagi Tom harus merasakan terkurung 3 hari di ruang hiperpabrik. Usai menerima perawatan Julia, Tom pun PDKT. Namun tak berhasil meluluhkan hati Julia. Meskipun demikian, Tom tak patah arang menyempatkan diri memberi Julia bunga. Setelah Tom kembali ke Jerman, Julia pikir tak akan bertemu lagi. Tapi takdir berkata lain, 6 bulan kemudian Tom melamarnya. Tom berkata kalau Julia ikut ke Miami, dia akan menerima pekerjaan tersebut. Masalahnya kalau Julia pindah, dia akan mengulang dari awal. Dan untuk meyakini Julia agar mau tinggal bersamanya, Tom mengeluarkan kata mutiara. Bagi Tom, tak ada masalah yang tak bisa dipecahkan. Kalimat itulah yang terus membekas di hati Julia dan anak-anaknya. Tak terasa Julia sekeluarga terlelap, namun mendengar keberisikan membuat Casey bangun. Kebetulan Casey juga kebelet pipis. Makanya Casey memberanikan diri melakukan panggilan alam sendirian. Sialnya, calon dewa kematian Casey malah nongol. Untungnya Julia sudah berjaga-jaga pakai pisau dapur. Secepat kilat, Julia menghujani bandit dengan tusukan. Melihat ibunya bertingkah seperti itu, Casey coba menenangkan. Ben yang mendengar keributan, menyaksikan pembunuh ayah mereka tak lagi bernyawa. Esok pagi, Julia sekeluarga kaget mendapati mayat bandit dalam kondisi mengenaskan. Pelaku perusak mayat bandit menurut Julia melebihi dari seorang psikopat. Tak mau berlama-lama di sana karena takut bahaya mendera, Julia sekeluarga segera melanjutkan perjalanan mereka. Selama perjalanan berlangsung terjadi keanehan pada Ben. Hal itu membuat Julia dan Casey cemas, apalagi si Ben tak mau menyaut panggilan ataupun menghentikan langkahnya. Ternyata Ben yang terlalu haus nekat minum air comberan, sehingga baik ibu dan kakaknya segera menghentikan aksi Ben takut si lelaki terkena penyakit. Lalu Julia sekeluarga melanjutkan langkah mereka menuju lokasi Nao berada. Sampailah mereka di suatu tempat, Ben yang sakit dipinta beristirahat, sementara Julia dibantu oleh Casey membuat tempat untuk mereka merebahkan badan. Usai rumah sementara tersedia, Ben mendapatkan perawatan. Saking lelahnya Julia sekeluarga terlelap. Namun Julia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gemericik. Kemudian Julia memperhatikan sekitarnya. Tak Julia sangka rombongan arthropoda mulai terlihat. Tak mau mereka jadi santapan, Julia bergegas mengajak kedua buah hatinya pergi. Lalu secepat mungkin Julia sekeluarga berlari. Sialnya, segesit apapun mereka, rombongan arthropoda terus saja mengintai seakan-akan tak mau melepaskan mangsanya. Tampak di kejauhan sekumpulan orang sehingga Julia berteriak minta bantuan. Namun orang-orang tersebut tak sudi mengulurkan tangan mereka, bahkan mereka menutup pintu agar Julia sekeluarga tak dapat masuk.
Tak ada jalan lain, Julia menaikkan anak-anaknya ke atas kontainer. Naasnya Julia harus bersinggungan dengan sergapan arthropoda, membuat kakinya jadi terluka. Sementara orang-orang yang mengabaikan Julia sekeluarga kena batunya karena tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan kawanan arthropoda meskipun sudah bermodalkan senjata api. Melihat ibunya tak sadarkan diri, kedua anak Julia pada kebingungan. Tak berapa lama suasana kembali tenang sebab rombongan arthropoda tak lagi mengincar. Tapi badai masih menggeliat di sekitar mereka. Dalam derasnya aliran debu, Julia mencari keberadaan putra dan putrinya. Tak lama panggilan Julia disambut oleh Casey. Ternyata Casey dan Ben lagi mencari bala bantuan. Namun tak satu pun makhluk hidup bisa mereka temui. Setelah itu Julia sekeluarga berkumpul kembali. Mereka menikmati fasilitas air bersih yang masih tersemat di dalam botol-botol mineral. Usai menghilangkan dahaga, Julia sekeluarga rehat sejenak. Di situ Julia membakar lukanya supaya tak mengalami infeksi. Meskipun rasa sakit mendera, Julia sekuat tenaga menahannya. Kagetnya Julia, si Ben jago amat dalam persenjataan, entah dari mana putranya belajar. Lalu Julia mencari alat komunikasi dari mayat-mayat yang tergeletak akibat serangan kawanan arthropoda. Untungnya, Julia mengingat kanal Nao, sehingga tersambunglah komunikasi mereka berdua. Lantas Julia menceritakan kondisi mereka yang mendapatkan serangan. Ternyata Nao juga demikian, namun waktu penyergapan kawanan arthropoda berlangsung tadi malam. Nao yang ahli kelautan menjelaskan akibat masalah oksigen, kawanan arthropoda menggila. Apalagi kemunculan arthropoda dikala surut mendera air laut. Karena kekurangan makanan, menyebabkan arthropoda menyerang siapa saja yang terlihat, tak peduli bangkai maupun makhluk hidup. Hal itu, arthropoda sesuaikan dengan kondisi alam yang mendera. Dari obrolan itu, Nao tahu kalau pihak Julia cuma 3 orang, tak ada Tom lagi bersama mereka. Di kesempatan itu Julia memohon Nao menyelamatkan kedua anaknya, lalu Nao meminta Julia secepatnya pergi ke tempat dia berada. Sebab jika dilihat dari aliran komunikasi mereka, Nao memprediksi fenomena pembalikan daratan ke laut, laut ke daratan hanya beberapa jam saja. Masalahnya Julia tak tahu posisi mereka ada di mana, apalagi saat insiden penyerangan arthropoda dia kehilangan peta. Lantas Nao meminta Julia fokus memandang langit. Setelah mengungkapkan instruksi tersebut, Nao melancarkan tembakan ke arah udara. Dengan mata tajam Ben, dia memberitahukan kepada ibunya di mana suara berasal. Sehingga Julia sekeluarga bergegas berangkat ke TKP. Sekian lama berjalan, mereka melihat ada celah besar. Karena Ben terlalu lama melakukan panggilan alam, Julia segera meminta anaknya bergegas. Setelah itu Julia sekeluarga melewati celah yang terbentang luas. Perlahan-lahan mereka menyusuri celah tersebut. Melihat kondisi Julia, Casey amat mencemaskan ibunya. Namun Julia mengaku baik-baik saja agar anaknya tak risau. Padahal rasa sakit gigitan arthropoda masih teriak di kaki Julia. Mengerikannya, celah-celah tersebut makin ganas saja. Untungnya mereka masih bisa tertolong. Namun di laju berikutnya terjadi runtuhan batu yang memisahkan Julia dan 2 anaknya. Tak ada pilihan lain, Julia memaksa Casey membawa Ben pergi, akan tetapi Casey tak ingin meninggalkan ibunya. Lantas Julia berjanji akan segera menyusul, lalu Casey memaksa Ben yang enggan meninggalkan ibunya pergi. Setelah menaiki bukit, pihak Casey melihat kapal selam Nao, sehingga keduanya amat bersemangat, makanya kakak beradik berlari secepat mungkin agar mendekati lokasi Nao berada. Setelah tiba, Casey pun berteriak memanggil Nao. Tak lama Nao menampakkan dirinya dalam kondisi terluka parah. Hal itu diyakini oleh Casey akibat serangan arthropoda. Sementara Julia masih mencari cara gimana bisa melewati bebatuan yang menjulang tinggi. Lalu Nao meminta kedua remaja segera memasuki kapal selam. Soalnya Nao merasakan harapan hidupnya tak ada lagi, yang penting dia sudah menunaikan janjinya pada Julia. Namun Casey memutuskan untuk menjemput ibunya kembali. Sebelum kakaknya pergi, Ben memberikan jimat hadiah ulang tahun dari ibunya. Setelah itu, Casey bergerak secepat kilat, sementara Julia menghadapi kawanan arthropoda yang balik menyerang. Sialnya, kawanan arthropoda terlalu banyak, senapan Julia bukan tandingan si hewan yang menggila. Untungnya Casey tiba tepat waktu, membantu ibunya menaiki bukit. Kemudian ibu dan anak kabur secepatnya menaiki kapal selam. Nao yang tak lagi bernyawa menjadi santapan para arthropoda. Sembari menembak para arthropoda, Julia meminta kedua anaknya masuk ke kapal selam. Kemudian, Julia menyusul Casey dan Ben, lantas bersama-sama mereka menutup kapal agar kawanan arthropoda tak bisa menerobos area dalam. Karena air laut terlihat, Julia sekeluarga segera memasang sabuk pengaman. Di situ Julia menggenggam tangan anaknya. Dalam derasnya air laut, kapal selam mengalami efek terguncang. Di kondisi demikian, Julia terkenang momen yang telah dia lewati. Dari pengalaman mengerikan sampai kebahagiaan yang Julia rasakan ikut tergambarkan. Setelah melalui cobaan panjang, malah mengerikan berhasil mereka lalui.
Saat pagi menjelang, Julia sekeluarga sudah berada di sebuah kota, tepatnya mereka berada di pinggir pantai. Suasana di sekitar mereka kacau balau, meski demikian Julia sekeluarga bahagia, pada akhirnya mereka tetap bersama dan tak terpisahkan. Julia sendiri tak pernah membayangkan sebelumnya kalau Tom meninggalkan dirinya lebih dulu. Begitu pula, menjadi keluarga penyintas juga tak terpikirkan oleh Julia. Walau bahaya mendera Julia bersama anak-anaknya menjadi keluarga penyintas yang bertahan dari amukan alam. Bagaimanapun, Julia tak akan menyerah. Julia ingin memastikan masa depan kedua anaknya cemerlang dan ceritanya berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!